Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas atau berbagi soal cara menyelesaikan masalah perpangkatan atau eksponensial. Oke, ini adalah matematika untuk tingkat 10 ya, matematika SMA tingkat 10. Oke, bagaimana bentuk soalnya dan cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita bahas, nanti kita bahas dua soal. Untuk soal yang ini ya, soal yang pertama ini. Perkalian ya, x pangkat minus 5 dikali y pangkat 4 kita bagi x y pangkat 3 dipangkatkan minus 2 ya, kemudian dikalikan ini x kuadrat y pangkat 3 y pangkat minus 3 dibagi x pangkat 5 y pangkat minus 6 dipangkatkan 3. Untuk soal yang kedua ini perkalian ya, m pangkat 3 n pangkat minus 4 dipangkatkan minus 6 dikali m pangkat 4 n pangkat 3 dikali dipangkatkan 5 kita bagi dengan m pangkat 12 n pangkat minus 13. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Oke, soal yang pertama ini. Nah, kalau kita melihat soal seperti ini ya, kita punya rumus dasar perpangkatan, sifat-sifat rumus perpangkatan atau eksponensial. A pangkat m dikali a pangkat n maka menjadi a pangkat m plus n, gitu ya, pangkatnya dijumlahkan lalu perkalian. Kalau a pangkat m dipangkatkan n maka sama dengan a pangkat m kali n. Kalau dibagi apa? A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, berarti kita gunakan tiga sifat ini ya untuk menyelesaikan soal ini. Oke, sekarang bentuk soalnya seperti ini ya. Langkah pertama coba kita ini dalam kurung kita selesaikan dulu ya. Kita pecah dulu ya. Yang variabel sama kita kelompokkan. Di sini kan X pangkat minus 5, di sini X ya. Berarti kita kelompokkan sini. X pangkat 5 dibagi X. Sementara Y pangkat 4 ini kita kelompokkan dengan y pangkat 3 ya, di sini ya. Kemudian dipangkatkan minus 2. Begitu juga yang ini kita kelompokkan lagi. X pangkat 2, X pangkat 5 ya. Kemudian y pangkat minus 3, y pangkat minus 6 dipangkatkan 3. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, setelah itu kita selesaikan satu persatu ya. Variabel yang sama ini kita selesaikan menggunakan sifat apa? Bagian ini. Hanya pangkatnya dikurangi. Untuk yang sini dulu. X pangkat minus 5, ini X pangkat 1 ya, berarti pangkatnya dikurangi, minus 5 dikurangi 1. Untuk yang Y, di sini 4, di sini 3, maka Y pangkat 4 dikurangi 3. Kemudian dipangkatkan minus 2, ini tetap ya, yang pangkatnya dulu. Yang penting kita kerjakan yang kurung dulu. Ini kurungnya X pangkat 2 dibagi X pangkat 5, berarti menjadi X pangkat 2 dikurangi 5, betul ya, dikalikan. Y pangkat berapa? Minus 3 dikurangi minus 6. Kemudian baru dipangkatkan 3. Oke ya. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu. X pangkat minus 5 dikurangi 1 kan minus 6 ya. 4 dikurangi 3, 1. Maka X pangkat 6 dikali Y pangkat 1 dipangkatkan minus 2. Kalau yang ini menjadi berapa? X pangkat minus 3 ya. Ini minus 3 dikurangi minus, hati-hati, minus 3 ini minus 3 ditambah 6 gitu ya. Berarti kan 3. X pangkat minus 3 dikali Y pangkat 3 dipangkatkan 3. Oke, sekarang kita lanjutkan di sini sifat perpangkatan. Ini dulu ya. Berarti kan kalau pangkat itu kan dikali ya. Berarti kali yang X dulu. X pangkat minus 6 dipangkatkan minus 2. Berarti X pangkat minus 6 kali minus 2. Y pangkat 1 dipangkatkan minus 2. Y pangkat 1 kali minus 2. Gitu ya. Kemudian yang ini. X pangkat minus 3 dipangkatkan 3, maka menjadi X pangkat minus 3 kali 3. Y pangkat 3 dipangkatkan 3, maka menjadi Y pangkat 3 kali 3. Oke ya. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu. Pangkat ini kita ringkas dulu ya. Hingga menjadi X pangkat 12, ya sini. Ini Y pangkat minus 2. Kalau yang ini menjadi X pangkat minus 9, Y pangkat 9. Oke ya, berarti pangkatnya dikalikan. Oke, paham? Nah, setelah berbentuk ini, maka ada bentuk yang variabel sama. Kita dekatkan dulu ya. X pangkat 12, X pangkat minus 9, Y-nya Y pangkat minus 2, Y pangkat 9. Nah, kalau ini kita gunakan sifat yang nih, ya, paling atas. Nanti kita jumlahkan pangkatnya. Sehingga menjadi X pangkat 12 dikurangi 9, Y-nya minus 2 plus 9. Gitu ya. Nah, kita sederhanakan pangkatnya, sehingga menjadi X pangkat 3, Y-nya pangkat berapa? 7. Oke, nah ini adalah hasil akhir untuk
Nah, ini dia hasil akhir untuk soal yang pertama. X pangkat 3, Y pangkat 7. Oke ya, paham ya? Oke, sekarang lanjut soal yang nomor 2 ya. Kita gunakan sifat yang sama ya. Oke, ini ada M pangkat 3, N pangkat minus 4, dipangkatkan minus 6, dikalikan M pangkat 4, N pangkat 3, dipangkatkan 5, dibagi M pangkat 12, N pangkat minus 13. Oke, kita satu persatu ya. Kalau dipangkatkan berarti kan dikalikan, berarti M pangkat 3 dikali minus 6, ya, sini. Dan yang N pangkat minus 4 dikalikan minus 6, ya. Kemudian ini M pangkat 4 kali 5, di sini N pangkat 3 kali 5. Dibagi M pangkat 12, N pangkat minus 13. Berikutnya kita sederhanakan dulu pangkatnya ini ya. 3 kali minus 6 kan minus 18, ya. Untuk yang N, minus 4 kali minus 6, itu kan 24 ya. Kemudian ini kali M pangkat 4 kali 5, 20. N pangkat 3 kali 5, berarti pangkatnya 15. Yang bawah tetap dulu ya, nggak usah diubah lagi. Maka nanti kita ubah yang paling akhir aja. Kita fokus di atas dulu. Berikutnya apa? Kita kalikan. Maksudnya kita kelompokkan M dengan M, N dengan N. Ya, M-nya pangkat minus 18, N-nya 20, M-nya 20 ya. N 24, N 15. Nah gitu ya. Berikutnya apa? Kita hitung. M minus 18 plus 20, ya, gunakan sifat yang pertama. N 24 ditambah 15 dibagi M pangkat 12 dikali N pangkat minus 13. Sehingga ini diringkas ya. Minus 18 tambah 20 kan jadi 2. M pangkat 2. 24 ditambah 15, 39 ya. Oke. Yang bawah tetap M pangkat 12, N pangkat minus 13. Oke, ini sudah kelompokkan ya. M dengan M, N dengan N. Menggunakan sifat pembagian, maka M pangkat 2 dikurangi 12, N-nya pangkat 39 dikurangi minus 12. Ya. Sehingga kita peroleh M pangkat minus 10, N-nya pangkat 52. Ya, begitu. Nah, jadi hasil akhirnya adalah M pangkat minus 10, N pangkat 52. Oke ya, sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.